Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kurnia Ilahi, absen 33 dari kelas 11-9, akan menjelaskan tentang osifikasi. Jadi, apa sih itu osifikasi? Osifikasi atau osteogenesis adalah proses pembentukan tulang yang mengubah jaringan mesenkimal menjadi tulang yang padat dan kuat. Proses ini dimulai antara minggu ke-6 dan ke-7 pada perkembangan embrio dan berlanjut hingga sekitar usia 25 tahun, meskipun ini dapat bervariasi berdasarkan masing-masing individunya. Osifikasi sendiri memiliki dua jenis, yaitu osifikasi intramembranosa dan yang kedua adalah osifikasi endokondral. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang kedua jenis osifikasi tersebut, yuk kita ketahui dulu apa aja sih komponen penyusun tulang itu. Komponen penyusun tulang itu ada 3. Yang pertama adalah sel-sel penyusun tulang, yang kedua adalah matriks organik, dan yang ketiga adalah matriks non-organik. Sel-sel tulang terdiri dari yang pertama adalah osteoprogenitor. Osteoprogenitor adalah prekursor dari osteoblas. Yang kedua adalah osteoblas. Osteoblas adalah sel yang menghasilkan matriks tulang baru dan membantu proses mineralisasi tulang. Yang ketiga adalah osteoklas. Osteoklas adalah sel osteoblas yang sudah lama dan tidak dapat menghasilkan matriks tulang baru, tetapi ia masih dapat membantu proses mineralisasi tulang. Yang terakhir adalah osteoklas. Osteoklas adalah sel yang memecah dan menguraikan jaringan tulang lama agar dapat digantikan dengan tulang baru dalam proses remodeling tulang. Komponen penyusun tulang selanjutnya adalah matriks. Matriks yang pertama adalah matriks organik. Matriks organik adalah matriks yang disekresikan oleh osteoblas dan bersifat lunak. Matriks ini terdiri dari kolagen tipe 1, proteoglikan, dan glikoprotein, yang fungsinya adalah untuk mengikat jaringan tulang rawan dan menjaga tulang agar tidak rapuh. Yang selanjutnya adalah matriks non-organik. Matriks non-organik adalah matriks yang berasal dari pembuluh darah yang menjadi penghantar kalsium dari apa yang telah kita makan. Matriks ini disekresikan oleh osteoblas tetapi bersifat keras dan kuat. Matriks ini terdiri dari kalsium hidroksiapatit dan osteokalsium fosfat. Setelah mengetahui tentang komponen-komponen penyusun tulang, selanjutnya kita akan mengetahui tentang jenis-jenis osifikasi. Jenis osifikasi yang pertama adalah osifikasi intramembranosa. Osifikasi intramembranosa adalah proses pembentukan tulang secara langsung dari jaringan mesenkimal tanpa melalui tahapan tulang rawan. Proses ini membentuk tulang tengkorak, tulang klavikula, dan sebagian besar tulang kranial. Osifikasi intramembranosa melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, jaringan mesenkimal akan berkumpul dan berdiferensiasi menjadi osteoblas yang fungsinya adalah menghasilkan osteoid atau matriks osteoid. Seiring berjalannya waktu, osteoblas yang terperangkap pada pengendapan garam mineral akan berubah menjadi osteosit. Osteosit akan terus berkembang dan membentuk spikula atau cabang-cabang tulang. Spikula-spikula ini akan terus bergandeng dan mendekati kapiler darah. Kenapa harus mendekati kapiler darah? Agar si spikula ini mendapat nutrisi. Selanjutnya, setelah mendapat nutrisi, osteoid yang mendapat nutrisi ini akan membentuk tulang spons atau trabekular. Osteoid yang disekresikan di sekitar kapiler darah akan mensekresikan matriks yang akan menjadi trabekular atau tulang spons. Osteoblas yang terdapat pada lapisan luar akan berkembang jadi periostum. Nah, osteoblas yang di periostum ini akan membentuk tulang kompak yang tipis sebagai pelindung tulang spons. Selanjutnya, pembuluh darah yang dikelilingi oleh tulang spons ini akan membentuk sumsum merah dan tulang telah jadi. Selanjutnya, proses remodeling ini akan terus berlanjut agar tulang tetap kuat. Seperti itu proses osifikasi intramembranosa. Selanjutnya adalah osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral adalah proses pembentukan tulang di mana tulang rawan hialin akan digantikan oleh tulang yang padat dan kuat secara bertahap. Dimulai dari pembentukan model tulang rawan oleh sel mesenkim dan melalui tahapan sebagai berikut.
Embrio memiliki 3 lapisan germinal, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Mesoderm akan berdiferensiasi menjadi sel mesenkim. Sel mesenkim akan berubah menjadi kondroblast. Kondroblast akan mulai mensekresikan matriks tulang rawan, dan kondroblast yang terjebak dalam matriks tulang rawan ini akan berubah menjadi kondrosit. Kondrosit akan mengalami hipertrofi dan mulai mensekresikan kolagen tipe 10 dan lebih banyak fibronektin dalam matriks yang dihasilkannya. Hal itu memicu terjadinya kalsifikasi. Setelah itu, akibatnya kalsifikasi ini menghambat kondrosit untuk mendapat nutrisi. Sel kondrosit yang tidak dapat nutrisi akan mengalami apoptosis atau kematian dan membuat rongga-rongga. Nah, rongga-rongga ini akan diinvasi atau diisi oleh pembuluh darah yang membawa sel osteogenik. Pusat osifikasi primer akan terbentuk pada area diafisis periostum atau yang dikenal dengan kerah periostal. Selanjutnya, pusat osifikasi sekunder berkembang di daerah epifisis atau daerah epifisis setelah lahir hingga dewasa. Seperti itu adalah proses dari osifikasi endokondral. Selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi osifikasi. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi osifikasi. Yang pertama adalah faktor nutrisi, yang kedua adalah faktor hormonal, dan yang ketiga adalah faktor gaya hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.